Nah, kita belajar strukturnya dulu ya. Kan tadi untuk menulis sebuah esai, untuk di IELTS ini kita harus membagi ke dalam 4 ya. Masih ingat kan? Yang pertama ini introduction-nya, yang kedua alasan pertama, yang ketiga alasan kedua, yang keempat itu konklusi. Nah, si opening introduction ini tadi udah dijelasin kalau ini tuh kalian pengulangan daripada kalimat sebelumnya. Nah, si ini itu pengulangan dari soalnya, cuman kalian parafrase. Nah, itu disebutnya topic sentence ya. Terus yang selanjutnya itu I completely disagree, atau kalian kalau misalnya kalian setuju berarti I completely agree, berarti ini tuh disebutnya writer statement atau statement penulis. Nah, ini di opening. Nah, yang paragraf alinea kedua ini alasan pertama. Alasan pertama kalian kenapa setuju ataupun kalian nggak setuju. Nah, biasanya kalimat pertama ini diawali dengan first of all gitu. Atau firstly, atau terserah kalian apa bahasanya. I believe that job satisfaction gives some people sense of fulfillment. Nah, ini alasan pertama ya. Nah, abis alasan pertama, kalian masukin penjelasan dari alasan itu. Bebas ya kalimatnya mau kayak gimana. Even if someone is earning a high salary, nah ini tuh penjelasan dari kalimat pertama gitu. Walaupun seseorang itu earning a high salary, walaupun seseorang memiliki dia mendapatkan gaji yang besar, but still stands and compromise with his conscience. Jadi walaupun dia dapat gaji yang besar, tapi dia nggak enak gitu, nggak enak di perasaan gitu, hatinya nggak enak. This person won't enjoy his life. Jadi orang ini nggak bakal enjoy his life. Jadi ini tuh penjelasan dari main statement. Nah, disebutnya main argument 1. Nah, untuk memperjelas, kalian bisa masukin supporting details. Supporting details itu contoh ya. For example, contohnya a lot of famous researchers tadi yang udah jelasin ya. Contohnya ini banyak dari periset yang mereka lebih memilih, mereka meninggalkan gaji yang besar gitu karena mereka lebih memilih kepada sains ilmu pengetahuan. Nah, terus yang kedua, ini alasan kedua kalian tadi kan kalian udah parafrase ya, udah ngotret gitu, udah bikin disebutnya rumusan masalah gitu. Kalian udah bikin isinya mau kayak gimana, udah brainstorming. Nah, kalian ini alasan keduanya. Secondly, biasanya kalimatnya pakai secondly. Doing what you like if you motivated, ini alasan pertama, disebutnya main statement 2. Terus in the other words, nah in the other words ini kalimat lain dari dari kalimat maksudnya gitu, atau kalian ini tuh pertanda kalian menjelaskan sesuatu gitu. Menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat yang di sini gitu. There is strong relation. Nah, ini tuh penjelasan dari main statement yang kedua. Jadi karena kalian udah nuliskan tadi alasan pertama ini, alasan kedua ini, nah ini kalian ngasih alasannya gitu, penjelasannya. Nah, habis penjelasan kalian masukin supporting details, for instance, kalimat lainnya for example gitu. Sama kayak ini ya, disebutnya body paragraf 1. Terus yang ketiga, conclusion. Conclude biasanya bahasanya, atau in conclusion. Ada yang masuk. To conclude atau in conclusion, nah ini konklusinya. I strongly believe that job satisfaction is more beneficial than high salary. Saya sangat setuju bahwasanya kepuasan kerja itu lebih penting daripada. Nah, ini pengulangan lagi dari sini. Ya. Writer statement, writer argument, because it makes people happy. Nah ini masukin kalian main argumen yang pertama, sense of fulfillment. Nah, atau bisa juga kalian kalau nggak happy, because it makes people sense of fulfillment gitu. Bisa kalian pakai kalimat itu. Terus and motivated itu kalian masukin alasan kedua untuk bikin konklusi. Jadi ini kerangka gimana kalian menulis esai untuk setuju dan tidak setuju, dan kerangka ini juga bisa menjadi dijadikan landasan untuk kalian bikin skripsi atau bikin lain sebagainya, atau buat jurnal atau lain sebagainya, buat kerangka berpikir kalian gitu. Jadi setiap kalimat itu
apa ya, selalu memiliki poin-poin tersendiri. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan nulis itu nggak bisa apa ya, ini alasan pertama dan alasan kedua misalkan dalam satu kalimat, enggak gitu. Jadi ini lebih terstruktur lah. Gitu. Ini bakal bermanfaat juga buat kedepannya gitu, buat hal-hal ya. Nih, ini kita kemarin kemarin dan tadi kan udah belajar disagree, dan sekarang gimana kalau misalnya kita cara ngejawab agree-nya sama aja, sama banget gitu. Cuman kita review lagi biar nggak lupa. Nih, big salary is much more important than job satisfaction. Kalau misalkan ini contoh alasan untuk orang yang setuju bahwasanya yang lebih besar itu lebih penting daripada kepuasan kerjanya. Ada yang mau artiin nggak alinea pertama? Ada yang mau artiin nggak? Alinea berapa? Ini nih, alinea pertama. Tadi it is often terkadang. Yang saya sangat tidak setuju itu bukan sih? Ini semuanya aja. Paragraf ya sebutnya. Apa ya? Paragraf apa? Kumpulan kalimat. Ya, introduction nih, introduction. Oh. Coba Bibip duluan, ntar kita ngikut. Bibip duluan. Ya, ini sama kayak yang tadi, sama yang kayak Hasna artiin. It is often argued, ya biasanya diperdebatkan gitu. Biasanya ada argumen bahwa more advantageous to choose job ini lebih penting atau lebih banyak manfaat lah, untuk lebih penting begitu to choose job, untuk memilih pekerjaan with high wage dengan gaji yang lebih besar, even if doesn't appeal you at all, meskipun nggak cocok sama kita gitu. I completely agree. Nah, kalau di sini setuju. Nah, statementnya, saya benar-benar setuju with this opinion, dengan opini ini. And think, dan berpikir that high salary is much more essential than job satisfaction. Bahwasanya high salary itu, gaji yang besar itu, is more essential. Essential ini kalimat lain dari important gitu. Dari kalimat dan job satisfaction, daripada kepuasan kerja. Nah, ini juga sama. Ini kan tadi introduction ya. Introduction terdiri dari main topik. Nah, ini main topiknya. Jadi kalau misalkan dalam menjawab soal, kalian nggak bisa langsung jawab intinya gitu. Tapi kalian harus ngejelasin juga dari pertanyaannya. Cuman kalian nggak bisa ngejelasin kalimat yang sama gitu. Kalian harus pakai parafrase di sini. Nah, habis ngejawab habis nulis main topiknya, kalian ngasih argumen kalian. I completely agree. Biasanya gitu. I completely agree, teruslah kalimatnya bebas gitu. Nah, di sini habis ngasih writer statement, introduction udah selesai, baru kita bikin ini sebutnya apa tadi? Paragraf kedua ya. Body paragraf 1. Body paragraf 1 gitu. Di body paragraf 1 kita ya sama, first of all, ini cuman contoh yang aku kasih aja ya. Kalau misalkan kalian punya kalimat-kalimat lain, bebas, terserah. Money is the essential for survival and good living. Bahwasanya uang itu esensi adalah sesuatu esensi daripada survival, tuh bertahan hidup dan hidup yang enak gitu. Kelangsungan kehidupan yang baik ya. Kehidupannya yang baik. It is undeniable that the main objective of every working professional is receiving decent wages. Jadi undeniable itu tidak dapat dipungkiri, itu tidak dapat ditolak, tidak dapat dipungkiri, that the main objective of every working professional, bahwasanya objektif atau pandangan setiap pekerja profesional itu is receiving decent wages at the end of the month. Ya, intinya mah ya bekerja ya buat gaji gitu. Nggak bisa ya, dalam pandangan si penulis ini tuh ya sih ya itu udah jadi pandangan umum, itu udah nggak diragukan lagi bahwa setiap orang bekerja untuk gaji gitu. Gaji yang mereka, kalau di sini jelasinnya gaji yang mereka dapat pada akhir bulan gitu. Nah, si ini disebutnya apa sih? Tadi lupa. Ini penjelasan dari ini alasan pertama. Nah, ini kan kalau misalnya kita agree kan ini alasan pertama kan. Ini brainstorming kita kan ini alasan pertama. Nah, ini alasan kedua, ya kan? Nah, habis ini ngasih alasan pertama, kita ngejelasin alasan
alasan pertama ini. Ini tuh penjelasan dari ini. Lebih ngedetailin gitu, apa maksud yang kalian tulis gitu. Nah, the people with average income struggle. Nah, ini masih masuk ke ini ya. Masih masuk ke alasan yang ini ya, penjelasan yang ini. The people with average income struggle all month. Jadi orang-orang dengan income atau pemasukan yang apa ya datar rata-rata gitu struggle all month merely to meet their basic needs. Jadi orang-orang yang apa ya rata-rata gitu ya mereka orang dengan pendapatan rata-rata pendapatan rata-rata mereka berjuang yang bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan hidup mereka, misalnya menyekolahkan anak. Terus yang lagi tuh people need money, orang butuh uang. Terus semakin mahal sebuah sekolah semakin baik kualitasnya. Jadi ini penjelasan lebih jelas daripada alasan pertama gitu, daripada brainstorming yang kita buat. Bilang lagi ini first of all-nya, terus ini alasan pertama, terus sampai titik ini alasan pertama, brainstorming pertama, ini penjelasan dari itunya alasan pertama, terus ini contohnya. Ini juga sama paragraf disebutnya body paragraf 2-nya juga sama. Secondly, kalian masukin dulu secondly yang kedua. Nah, ini disebutnya apa tadi? Ya alasan pertama, alasan kedua, sorry. Ada yang mau artiin nggak? Beja. Nunjuk aja. Ajeng, sok. Ini mah sama kayak yang sebelumnya, coba. Semangat. Beja. Ayo. Kedua, memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Dia akan membuat Makes kepuasan. people feel satisfied. Membuat orang merasa puas, tidak peduli pekerjaan apapun yang dilakukan. Kata lain. Dengan Ya. kata lain Dengan kata lain artinya. Lanjutin, gue nggak ngerti. Lanjutlah, itu bisa. Ayo Nad. Dengan kata lain, ayo lanjut. Bekerja Menurut passionnya. dengan passion, tetapi gajinya itu tidak mencukupi desires. Ingat ini nggak? Desires. Quotes. Desires. Success comes from strong desires gitu. Ingat nggak? Itu tidak akan memberi kebahagiaan. Keinginan. Dan juga keinginan. Contrary. Also in the contrary, kontra kebalikannya. Kontra ya. Dan contoh seorang akan merasakan kepuasan. Orang akan merasakan puas ya. Yuk itu big, large. Bisa membeli merek premium mobil ya. Iya, terus. Iya. Dari luxurious life sudah memberikan kepada keluarga yang mereka. Memberikan kemewahan kepada keluarga mereka gitu. Nah, jadi yang secondly ini alasan kedua, kalian brainstorming, kalian masukin ke sini yang pertama kan. Nah, terus ini penjelasan nih, in the other word, dalam arti lain, in the other word itu menjelaskan yang ini. Ya, a job with high salary. Nah, habis itu, ini penjelasannya ketika seseorang bekerja berdasarkan passion-nya, tapi gajinya itu tidak bisa memenuhi keinginannya. It cannot give happiness, dan itu tidak bisa memberikan kebahagiaan, and also the contrary, dan begitu pun sebaliknya gitu. For instance, contohnya, some people will feel a huge satisfaction. Nah, ini ngejelasin ngasih contohnya biar lebih detail gitu. Disebutnya supporting details. Sebutnya supporting details ya. Nah, ini sebutnya supporting details nih
contoh ini. Some people will feel seseorang akan merasa huge satisfaction, kepuasan yang besar if they can buy a premium, apabila mereka bisa membeli mobil premium, brand mobil premium, can give so dan bisa memberikan kemewahan dalam ini. Jadi menurut si orang yang setuju ini, enggak kok, walaupun emang dia nggak suka sama pekerjaannya, tapi karena hasil pekerjaannya gajinya itu besar, ya dia bisa ngasih kepuasan juga gitu dengan memberikan keluarganya hidup yang mewah. Ini contoh dari agree ya. Nah, ini konklusinya, to conclude, I strongly believe, saya benar-benar setuju, saya sangat setuju, that high salary, nah ini sama kayak dijelasin di awal, is more essential, ini sama kayak nih. Cuman pakai bahasa lain, that more advantageous to choose. Nah, ini sama kayak di sini. Kalian jelasin lagi di awal. Nah, because money for survival. Nah, ini alasan pertama ya. For good living. Dan kalian masukin alasan kedua, having job is salary no matter what the job do. Sangat percaya bahwa gaji yang tinggi jauh lebih penting. Jadi udah ngerti kan strukturnya ya? Iya. Ngerti, Miss. Okay. Nah, ini penjelasan yang tadi sih. Ini introduction, baru paragraf 1, baru paragraf 2, conclusion, kayak gitu. Udah sih, kalian ini harus praktek sih sebenarnya. Biar ngerti. Ini soal ini mau kalian ngerjain sendiri sekarang apa emang nanti ditugasin aja? Tugasin. Tapi nggak yakin ditugasin ngerjain nggak? Ngerjain. Ini sih kalau misalkan belum ini ya nggak apa-apa pakai Google Translate dulu atau ini, tapi jangan searching di Google, soalnya aku tahu soal-soal di Google ya. Iya, Beb, siap. Berarti cuma dua alasan aja ya? 2 alasan. Ya sebenarnya kan karena di sini disuruhnya 250 kata kan. Kalau misalkan kalian bukan buat soal IELTS ya bebas mau berapa alasan pun gitu. Tapi kalau misalkan untuk IELTS karena waktu terbatas dan di sininya disuruh cuma 250 kata ya paling 2. Kalau misalkan kurang dari itu gimana? Nggak Kalau kurang diterima gitu? nggak bisa sih kayaknya. Ini at Harus least pas. lebih. At least berarti kan paling sedikit 250. Tapi kok jangan terlalu banyak juga gitu. Jadi emang yang dinilai penilai itu isinya ada apa enggak gitu. Kan kemarin kan udah dijelasin kan penilaiannya apa aja gitu. Kalian gramatikalnya harus benar, terus isinya tuh menjawab pertanyaan, yang dimaksud menjawab pertanyaan kan tadi sistematikanya kalian harus udah benar, alasan-alasannya logik gitu, brainstormingnya udah benar, terus apa lagi ya? Ya kalian pakai vocabulary-nya yang enggak itu aja gitu. Tapi walaupun emang pakai vocabulary yang aneh-aneh tetap harus masuk sama kalimat-kalimatnya, jangan emang kita asal pakai vocabulary. Jadi yang terpenting itu bukan banyak dan sedikit, tapi minimal 250 kata. Kalau misalkan emang udah pas 250 kata juga, pas-pasan segitu ya nggak apa-apa. Yang penting isinya gitu. Mau lebih juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ya nanti kan kita soalnya tuh kita nggak cuma mengejar si writing task itu aja. Ada writing task 1, terus ada reading lain sebagainya gitu. Di timing pokoknya. Oke. Tapi intinya paham aja gitu ya, Bu. Iya, paham sistematikanya gitu. Ini tugasnya apa? Ini tugasnya kan cuma bikin agree atau disagree aja kan, nggak Iya. harus dua-duanya. Disagree-nya sederhana. Kan tadi kan aku udah jelasin kalau misalkan untuk ngejawab itu kita bisa jawab pakai ini kan, bisa agree, bisa disagree, bisa keduanya. Gitu. Kalau misalnya keduanya ini kayaknya nggak perlu pakai sesi selanjutnya ya. Keduanya ini sama aja kayak kita tadi brainstorming yang bikin yang gini ya. Cuman ngambil satu dari agree dan satu dari disagree. Gitu. Oh, jadi Kan kata Bibip,
Nah, itu agree. Alasan kedua disagree gitu. Jadi, nah cuman kalimatnya kayak gini. Ntar aku kasih contoh deh, aku belum mikir nih. Nih misalkan ya contoh dari sementara dulu ya. Contoh dari keduanya tuh ini masih sama ngejelasin dari awal. Cuman di sini dijelasin saya setuju dengan argumen ini, tapi dalam beberapa hal saya nggak setuju gitu di sininya. Nanti aku kasih contohnya ya di grup. Nah terus ini berarti ini kalimatnya itu bukan first of all, biasanya on the one hand tuh artinya tuh dalam satu sisi gaji besar itu penting karena gini. Nah buat Tapi nah di ini kedua di apa sih ini sebutnya tadi lupa. Nih di paragraf kedua kalian masukinnya in the other hand gitu. Nih, tulisannya. On the other hand, bla 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 bla. Untuk yang ini kalian masukinnya on the one hand. Bisa pakai kalimat lain ini sebagai contoh aja. Jadi di satu sisi ini tuh positif, atau di satu sisi saya setuju karena gini. Tapi di sisi lain saya nggak setuju karena gini gitu. Konklusinya konklusinya di sini jelasin. Saya dari sini sih cuman ngejelasin yang ada di sini. Saya setuju karena ini, tapi di sisi lain saya nggak setuju karena ini gitu aja, sama aja. Oh, iya. Nanti aku kasih contohnya ya, belum bikin. Pun nanti kan kita belajar lagi yang ini kan. Nah kita belajar advantages, disadvantages. Intinya tuh hampir sama, cuman ada beberapa perubahan gitu, beberapa logika yang emang perlu kita pahami gitu. Intinya tuh sama, ada introduction, ada dari paragraf 1, 2, sama conclusion. Terus apa lagi? Ini ada. Nah, ini kalimat-kalimat yang ini contoh bagaimana memparafrase ya, tadi udah jelasin. Parafrase buat apa? Buat main topik yang kita gunain pada kalimat awal nih. Caranya tuh, misalkan di soal ada kalimat important, kalian bisa ganti dengan signifikan. Kenapa harus diparafrase? Karena nanti kan kita, kalau misalkan kalian ngerjain IELTS-nya secara online, atau kalau TOEFL kan disebutnya IBT ya. Kalau itu kan online computer based, kalau misalkan IELTS. Nah, kalimat-kalimat yang sama ini nggak kehitung 250 kata gitu. Kalau misalnya kita cuma mindahin ini nih, cuma mindahin soal. Nah, kalau misalnya kita nuliskan ini kan pakai bahasa lain kan. Ini wage gaji, di sininya disebutnya salary. Kita nyebutnya di sini wage. Terus satisfaction di sini a value at all gitu ya. Terus di sini more advantages, di sini more important. Kalau misalnya kita mindahin doang dari sini ke sini, nggak bakal dihitung 250 kata gitu. Kayak gitu. Makanya harus pakai parafrase. Dan parafrase ini ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya di akademik kan suatu hal yang penting gitu, punya kemampuan memparafrase ini. Kita bikin makalah, kita bikin skripsi juga harus bisa memparafrase biar nggak ada plagiarisme gitu. Nah terus kita bisa ganti large. Itulah kata-kata yang emang kalian bisa pelajari sendiri gitu. Makanya kenapa aku bilang untuk belajar bikin grup IELTS ini kita harus punya English dasar dulu, karena ya ini cara penggunaannya kita harus sudah tahu dulu, grammarnya harus sudah tahu, sinonim, antonim, lain sebagainya, penggunaan kata gitu. Jadi nggak bisa belajar nggak bisa langsung loncat ke IELTS gitu. Cuman ya bisa learning by doing juga sambil kita belajar. Yang penting tahu strukturnya sambil kita belajar dasar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggrisnya juga. Terus nih, kalau misalnya ada kalimat faktor, kita bisa ganti aspek gitu, elemen. Itulah parafrase lah, kalian nyari di kamu sendiri. Terus ini salah bahasa. Ini buat benar deh. Untuk memulai parafrase, kita bisa pakai kalimat ini yang tadi untuk memulai ya. It is argued, it is considered. Salah.
Terus untuk konklusi kita bisa pakai kalimat to conclude, in conclusion, to sum up, to summarize. Habis itu pakai opini pertama dan opini kedua. Alasan pertama dan alasan kedua. Udah deh. Ini belum nulis yang buat ini. Ada yang mau di ini ya, didiskusiin, ditanyain, atau ada yang belum paham di bagian mana gitu? Atau ada yang mau diulang bagian mana penjelasannya? Yang ini kalian kerjain sendiri ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas sedikit yang ini, nanti habis itu kita pindah ke advantages sama disadvantages. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau yang buat tugas itu kita pilih salah satu atau dua-duanya? Pilih salah satu aja. Oke. Jadi nanti itu untuk tes IELTS itu kita cuma dikasih satu soal begini gitu. Kayak begini aja. Iya. Kita nggak dikasih lagi. Kamu bisa memilih A, agree, atau kamu dipaksa gitu, dipaksa milih disagree gitu, nggak bisa. Ini terserah kita. Aduh, run out of time. Kalau misalnya nggak ada yang tanyain, mungkin kita tutup ya. Ada lagi nggak? Ini 9 menit lagi. Enough. Udah. Udah. Jadi walaupun emang kita belajar seminggu sekali, kalau misalkan ada yang mau didiskusiin gitu, tanya aja di grup ya. Nanti biar mungkin teman-teman yang tahu bisa jelasin. Buat minggu selanjutnya, terserah kalian mau, mungkin ada yang mau jadi pemateri nggak? Dulu aja, nanti kita ikut. Dari Miss Husnia aja. Iya. Bebas sih. Dan nanti emang sih kalau misalkan tadi penjelasan mungkin ada yang udah paham gitu, tapi kalau misalkan pas bikin nanti agak bingung juga, makanya kalian coba latihan bikin, karena nanti IELTS itu ya sama kayak tes CPNS, mungkin semakin banyak kita latihan semakin bisa. Ini cuma contoh-contoh yang sederhana aja, nanti kalau misalkan emang tes beneran itu lebih ribet, bahasanya itu lebih menguras. Kalau nggak ada lagi ya udah deh. Ini lupa di record tahu. Kalau nggak ada lagi, mungkin nanti kita bertemu minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat, terus mudah-mudahan koneksinya bagus kayak sekarang minimal. Makasih. Amin. Kemarin hujan dan pakai hotspot. Yaudah, Nanti Bibi kalau hujan langsung kasih tahu ke grup aja. Enggak kok. Iya betul. Kemarin kayaknya faktor utamanya gara-gara hotspot dah. Itu. Sumber kuota ada Reza Renaldi itu. Iya, katanya mau ngasih konsumsi kan kemarin. Iya. Siapa? Waduh. Ya udah, kalau udah kayak gitu, makasih pokoknya buat konsistensinya kalian belajar bareng, kita belajar bareng. Maaf ya kalau ada salah-salah, kalian bisa langsung koreksi lah. Kita akhiri aja, kita tutup dengan alhamdulillah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Husnia. Sama-sama.